Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Sulsel hadapi tantangan das kritis, strategi pemulihan diperkuat. Lebih dari ratusan daerah aliran sungai atau das yang ada di Sulawesi Selatan mengalami kerusakan. Daya dukung das tersebut harus segera dipulihkan, termasuk beberapa komponen biofisik yang telah mengalami kerusakan. Itu ditegaskan oleh Ketua Forum Das Usman Arsyad pada Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau RPDAS Bila Wanai Sulsel. Diketahui pemutakhiran dokumen RPDAS tersebut digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Sulsel. BPDAS juga Forum Das bekerja sama dengan Ikraf Indonesia dalam riset aksi Lands for Life yang didukung oleh pemerintah Kanada. Terkait dengan das, kata Usman, telah tertuang dalam keputusan Menteri Kehutanan serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan das di Sulsel. Ia turut menyatakan saat ini terjadi perubahan tutupan lahan yang berupa hutan dan pertambahan lahan kritis. Usman menyebut indikator kerusakan dapat dilihat dari intensitas bencana yang seringkali terjadi. Kasubag Perencanaan BPDAS Jeneberan Sadang, Sally Oktavia Haryani mengatakan bahwa tahun 2025 ini das prioritas penanganan masih das Bila Wanai dan Sadang. Sejumlah penanganan ungkap Sally telah dilakukan mulai dari kolaborasi dengan DLHK Sulsel, Kesatuan Pengelolaan Hutan dan instansi lain. Kabid Das dan Konservasi DLHK Sulsel, Nasarudin Kamis menyatakan keseluruhan luas lahan kritis ada sekitar 122.000 hektar di Sulsel. Sementara itu, Direktur Chief for Ikraf, Andre Eka Dinata membeberkan kendala dalam pengelolaan das. Ia menyoroti bagaimana kehadiran manusia dalam das tersebut, sehingga penanganannya tidak hanya terkait komponen benda mati semata. Lebih jauh, ia menekankan perpaduan lebih dari satu tanaman mampu menciptakan fungsi ganda untuk masyarakat. Melalui Sustainable Lands for Life, Ikraf dapat membantu pemerintahan Provinsi Sulsel membangun rencana pengelolaan das. Sebagai informasi, luas das Bila Walanai yaitu 744.896 hektar terbagi dalam 6 subdas Batu Putih, Malandroe, Mario, Minrelang, Sanrego, dan Bila Walanai. Hal tersebut masuk dalam 8 wilayah administrasi, diantaranya adalah Kabupaten Baru, Bone, Enrekang, Maros, Pangkep, Sidenreng, Rapang, Wajo, dan Sopeng. Sebagian besar das Bila Walanai tercakup dalam kategori rawan bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Luasan area rawan bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor berturut-turut yaitu 15%, 32%, dan 27% dari total luas das. Mundafri belak-belakan alasan DPD 2 dorong maju Ketua Golkar Sulsel. Untuk memberikan dukungan kepada saya dari pengurus harian, ditambah ini plenary luas untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar karena oleh teman-teman pengurusan Partai Golkar Kota Makassar yang menyusul apa yang telah dilakukan teman-teman yang ada di Kabupaten Pagalan. Sejauh ini baru 2. Ada beberapa yang mau lagi pleno bersamaan hari ini, mungkin besok kita akan cek sudah sampai di mana. Itu surat dukungan yang sudah ditekan tadi kita yang Makassar. Iya. Tadi Golkar, Bantaing, dan PAM juga sudah melakukan dukungan. Mungkin apakah itu sudah kita dapat informasinya? Insya Allah. Pak, kalau menurut DPD 2 apa sih permintaan-permintaannya kepada kita jika nantinya jadi? Ada beberapa hal. Yang paling pertama adalah teman-teman dari DPD 2 ini menginginkan bahwa proses yang terjadi ini adalah proses kebersamaan di dalamnya. Artinya dalam rangka menentukan apakah itu kepengurusan, apakah itu calon anggota legislatif, kalau bisa semuanya diserahkan ke DPD 2 untuk menentukan siapa-siapa yang ada di dalamnya, sehingga tidak terjadi seperti dua penanggung jawab di dalam wilayah itu. Jadi kita
melakukan diskusi dengan sesama ketua-ketua di PDI 2 ini untuk melihat seperti apa Golkar ini kita bisa bawa lebih baik ke depan. Kabarnya sudah 21 ketua Insya Allah DPD yang semuanya, tapi ini 21 yang kita sudah komunikasi. berkomunikasi, tinggal dibuktikan dengan surat. Pak P sendiri sudah menjalin komunikasi atau bertemu dengan Pak Tovan Pawe mungkin Saya terkait dengan Musda? sebelum Musda ini terakhir saya ketemu dengan beliau beberapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah acara berpuasa apa gitu ya. Ya. Polisi amankan 83 tersangka pengedar narkotika di Goa. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Polres Goa berhasil menangkap 83 tersangka penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika. Dari 83 tersangka, 70% berperan sebagai pengedar. Dalam pengungkapannya, kata Aldi, pihaknya berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 150 gram, tembakau sintesis dan obat-obatan dalam daftar G sebanyak 311 butir. Aldi mengatakan dari 83 tersangka yang berhasil diamankan, 70% merupakan pengedar yang terdiri dari 72 orang laki-laki, 4 orang wanita, dan anak di bawah umur sebanyak 7 orang. Aldi menerangkan bahwa para pelaku memiliki jaringan berbeda-beda sehingga pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terkait jaringan sindikat tersebut.